Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus sekali. Berarti keadaan kita dalam sehat walafiat. Iya. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapakah yang mau memimpin doa? Saya. Oke, Fatin dulu, Fatin. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin ya rabbal alamin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Karena ini masih bulan Agustus, jadi kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Mari kita berdiri sama-sama untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka kita. Oke, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, Ibu absen dulu ya. Hari ini, adakah yang tidak masuk? Ada Sudah hadir. Bayu, Oke, Bayu ya. Kenapa Bayu, nak? sakit, Kita doakan semoga Bayu cepat sembuh. Maka dari itu, mari kita syukuri nikmat Tuhan yang paling utama, yaitu dalam keadaan sehat, diberi kesehatan. Oke, Ibu mau cek kerapian terlebih dahulu. Silakan berdiri, Ibu mau cek kerapian dan kebersihan. Cek apakah pakai ikat pinggang, rambut rapi semua, kuku, pakai kaos kaki, sudah. Lihat kiri kanannya apakah ada sampah? Silakan duduk kembali karena sudah rapi. Hari ini Ibu mau bertanya dulu. Adakah yang dapat masalah? Adakah yang pernah dapat masalah? Oke, hari ini tadi pagi siapa yang dapat masalah? saya. Dari kelompok dua ya. Si Kamsa ada yang mau ceritakan? Tadi Masalah apa? pagi saya lupa hari ini ada mata pelajaran apa. Oke, hari ini si Kamsa lupa bahwa hari ini pelajaran apa ya? Berarti Kamsa ada dapat masalah nih. Oke, yang lain tahu tidak hari ini pelajaran apa? Hari ini ternyata ada pelajaran IPA, IPS, sama Oke, pertama-tama yang dilakukan Kamsa supaya tidak lupa lagi itu apa ya? Melihat jadwal pelajaran. Oke, bagus sekali. Melihat daftar pelajaran. Jadwal ya, jadwal pelajaran. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan ya? Yang kedua ya, Memasukkan buku ke dalam tas. memilih dulu tidak? Oke, karena buku Kamsa ini banyak, jadi dipilih dulu. Kedua berarti memilih buku yang sesuai. Ketiga apa yang dilakukan Kamsa? Memasukkan. Nah, tiga langkah ini adalah pemecahan dari masalah yang dihadapi oleh Kamsa. Nah, pemecahan masalah itu namanya ini dia. Hari ini kita belajar tentang apa ini? Berpikir komputasional. Sebelum masuk, kita akan melihat tujuan pembelajaran hari ini. Yuk kita baca sama-sama yuk. Nomor 1, apa ini? Peserta didik dapat memahami
prinsip dasar berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, kedua abstraksi, Abstraksi, tiga pengenalan pola, empat algoritma. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memecahkan masalah sederhana menggunakan prinsip berpikir komputasional. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan langkah-langkah secara terstruktur. Oke, nah masalah yang dihadapi sama Kamsa tadi, cara penyelesaiannya itu namanya berpikir komputasional. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran masuk ke dalam intinya, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Oke, berdiri semuanya. 1, 2, 3. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, bukan pergelangan. Ujung depan dilengkitkan, ujung ke tangan. Tangan semula, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, digenggam keduanya, dan kita bentukkan menjadi wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, bukan pergelangan. Ujung depan dilengkitkan, ujung ke tangan. Tangan semula, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, digenggam keduanya, dan kita bentukkan gerakan jiwa teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Tahu komputer tidak? Pengertian komputer? Komputer belajar seperti layaknya komputer. Nah, proses berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. Tapi belajar ini tidak harus menggunakan komputer secara terus-menerus. Kita juga bisa belajar, ternyata kita bisa belajar berpikir komputasional melalui lembar-lembar kegiatan. Nggak harus menggunakan HP, nggak harus menggunakan komputer. Apanya kita juga seperti itu. Sebenarnya lebih pintaran kita atau komputernya? Komputer bisa jalan kalau tidak kita kan bisa tidak? Enggak kan? Kecuali kita masukkan perintah kita baru dia mencari data. Berarti lebih pintaran manusia, kita lebih pintar. Oke, dalam berpikir komputasional itu nih, kenapa nih harus asah berpikir komputasi? Kenapa? Karena untuk keterampilan kita di masa depan dan karena dunia semakin digital. Kalian pernah main game tidak? Pernah? Yang laki-laki pernah main game? Pernah? Game apa yang mainkan? Coba Akbar game apa? Akbar pernah main FF katanya. Dari berpikir komputasional tadi, ternyata ada 4 nih. Ada strukturnya, ada 4 elemennya. Yang pertama apa nak? Yang pertama dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Itu adalah proses pemecahan masalah. Nih. Ini namanya lingkaran besar. Si dekomposisi ini adalah dia punya martabak. Anggap saja martabak. Martabak dibelah dari berapa? Dipotong dari berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Dipecah menjadi 4. Itu namanya proses dekomposisi. Pemecahan masalah yang besar menjadi kecil-kecil. Paham? Yang kedua namanya pengenalan pola. Itu adalah apa nih? Proses identifikasi pola atau kesamaan. Misalnya, martabak ini ternyata sebelah sini ada mesis. Di sini ada coklat. Mesis apa ini? Coklat. Ini selai aja, strawberry. Ternyata ini juga coklat. Ini strawberry. Nah, pengenalan polanya apa?
kita satukan yang memiliki rasa yang sama. Berarti gimana bentuknya? Coklatnya di ini ini di sebelah sininya ada strawberry. Itu namanya pengenalan pola. Pola itu apa? Kita pisahkan dengan warna yang sama, kita pisahkan rasa yang sama. Itu namanya pengenalan pola. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah betul, mencari informasi yang tidak perlu. Jadi, ini ada martabak tadi. Ada yang bertanya tidak membelinya di mana? Ya, kata Ajeng, Bu belinya di mana? Ibu jawab, misalnya di Banjarmanis, kata ibu. Perlu tidak kalian nanya seperti itu? Perlu. Untuk nih, si Ajeng pengen martabak. Kata Ajeng, saya pengen martabak lu ya. Bilang sama ayahnya ya. Ya, Ajeng pengen martabak. Ajeng perlu nanya tidak? Ayah beli di mana? Nggak usah ya. Jadi yang penting ada martabak di depan kita makan, itu proses abstraksi. Jadi tidak perlu menanyakan hal yang tidak perlu. Itu ya, paham? Yang ketiga, keempat, algoritma. Apa itu algoritma? Yaitu melibatkan pengembangan urutan logis. Nah, di algoritma inilah langkah-langkah dalam kurung langkah pembuatan martabak itu masuknya di algoritma. Oke, supaya lebih paham lagi, ibu. Nah, ini dia soal 1. Apa ini? Bagaimana cara membuat teh? Ini namanya minuman apa nak? Teh. Soalnya adalah bagaimana cara membuat teh. Bagaimana cara membuatnya? Pertama apa? Pertama, Jihan? Pertama, Iya. air. Iya. Alat dan bahan dulu ya kan? Persiapkan alat dan bahan. Alatnya apa saja nah? Cangkir, piring. Kalau bahannya? Terus ini? Air. Nah, oke. Ayo mengerjakan. Ibu punya LKPD. Ibu kan kemarin membuat kelompok ya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Kelompok 1 ini nah. Ibu terangkan cara belajar. Kelompok 2. Kelompok 3. Masing kelompok sudah dapat? Sudah. Kelompok 1, menjelaskan dulu. Kelompok 1, cara membuat nasi goreng. Ini ada 2 lembar. Nanti ini urutannya belum terstruktur. Kelompok 1 lihat. Urutannya belum terstruktur. Artinya belum berurut. Silahkan nanti digunting, itu ada gunting, silahkan digunting, nanti ditempelkan di sini mana sih urutannya benar ya. Nanti ditulis juga nih. Pertama masukkan apa di sini ya. Dua sama saja. Cara mencuci tangan yang benar. Ini masih ada yang tidak berurutan. Silahkan urutkan. Pertama apa sih mencuci tangan itu? Pertama itu harus basahkan dengan air dulu. Cari yang mana yang basahkan dengan air ya. Setelah itu ditempel. Ya. Kita semua
Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Kita akan presentasi. Sebelum presentasi, supaya nanti nggak bingung, silakan dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Malam. Siang. Sore. Malam. Sore. Pagi. Sore. Malam. Bagus. Tepuk tangan. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 boleh. Kelompok 1 silakan maju. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Ajeng Pramesti Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Najwa Fazli Salihah. Langkah membuat nasi goreng. Iya. Pertama-tama, mengupas bawang dan cabai. Kedua, haluskan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Ketiga, memasak. Keempat, nasi goreng istimewa siap disajikan. Oke. Nasi goreng istimewa. Ada yang mau bertanya? Saya Fatin dari kelompok 3 akan bertanya. Kita dikasih sosis atau bakso? Boleh sesuai selera. Oke. Begitu ya Fatin ya. Jadi membuat nasi goreng ini tergantung selera kita. Mau diberi bakso, di sosis, mau dibanyakin cabainya, itu boleh. Kita tutup kelompok 1. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Arah kanan, lurus, lalu sampai ke sekolah. Iya. Awalnya tadi kosong di sini. Ternyata kelompok 3 itu bisa menyatukan jalan ini dengan mulus dan dengan sistematis. Kalau misalnya jalan ini diubah-ubah sama kelompok 3, apakah sampai ke sekolah? Tidak. Misal nih, yang A ini ternyata ditaruh di terakhir di sini. Bisa sampai sekolah tidak Fatin dan teman-teman? Bisa sekolah? Tidak. Karena kalau salah jalannya, langkah-langkahnya salah, maka tidak akan sampai ke tujuan. Oke, silakan tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk 3. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, langkah mencuci tangan dengan benar. Basahi kedua tangan dengan air mengalir. Gunakan sabun secukupnya. Gosok kedua tangan secara perlahan. Kayak Ibu mau satu lagi, kalian kerjakan soal evaluasi, tapi per kelompok saja. Kerjakan. Nanti langsung dikumpulkan ya. Ibu kasih waktu untuk evaluasi ini, waktu 10 menit. Silakan dikerjakan per kelompok. Oke. Mengetahui sampai mana pemahaman kalian tentang berpikir komputasional. Oke anak-anak, tahu tidak kalian yang kalian kerjakan tadi, yang anak-anak kerjakan tadi, masuknya dari 4 ini, elemen ini, masuknya di mana? Di mana ya? Masuk di komposisi kah, pengenalan pola, abstraksi atau algoritma? Di algoritma. Kenapa algoritma? Karena algoritma adalah langkah-langkah yang terstruktur. Seperti contoh yang kelompok 3 tadi, kalau jalannya kita pisah atau kita tidak benar menyusunnya, maka kita tidak akan sampai. Kayak misalnya nasi goreng, kalau nasi goreng tapi tidak ada nasinya, bisa jadi nasi goreng tidak? Tidak. Berarti langkah-langkahnya itu harus sistematis dan terstruktur.
Paham? Kita sudah belajar tentang algoritma dan teman-temannya ini. Nanti kita belajar lagi di minggu berikutnya. Ibu tanyakan dulu. Hadap sini semua. Ibu tanyakan dulu. Kalau ibu tanyakan bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar, jawabannya adalah senang. Kalau ibu ada bintang, mau dikasih bintang berapa? 5. Antara 1 sampai dengan 5, mau dikasih bintang berapa ibu? 5. Berarti sangat tepuk tangan untuk kita semua. Kita sampai ke akhir pembelajaran. Sebelum mengakhiri, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berkemas-kemas dulu, baru kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa, nak? Oke, yang laki-laki dulu. Bersihkan mejanya, kita doa yuk. Nah, yuk. Duduk siap. Bismillahirrahmanirrahim. Walazina insana lafi usri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Adi. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Pulang nanti langsung pulang ke rumah. Jadi tidak boleh main-main dulu ke jalan ya, nak ya. Oke. Udah siap? Yuk. Boleh, silahkan pulang. Dari kelompok 1 dulu pulangnya. Kelompok 1 pulang. Kelompok 1 pulang. Ya. Kelompok 2.